Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk servisan Vivo Y22. Handphone ini kasusnya FRP ya teman-teman. Ini sudah dilakukan percobaan manual oleh konter yang mengoper ke kami, namun tidak tembus. Akhirnya bawa ke kami ya teman-teman. Dan ini kita coba untuk melanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita koneksikan ke internet terlebih dahulu untuk memastikan apakah handphone ini bisa melewati akun Google-nya atau tidak. Jadi ini akan kita coba ya teman-teman. Oke, ini kami koneksikan ke internet dan di sini masih proses menghubungkan ke jaringan. Ternyata di sini karena wifi kami menghubungkan secara manual agak susah, kami gunakan hotspot handphone saja ya teman-teman. Oke, ini kami aktifkan hotspot handphone dan ini sudah keluar. Kami masukkan passwordnya, password hotspot, dan kita koneksikan. Ini sudah terkoneksi. Kita coba untuk lihat apakah handphone bisa melewati atau tidak. Seharusnya tidak bisa ya teman-teman. Kita coba, kita jangan salin dan kita tunggu. Dia minta akun PIN ya teman-teman. Handphone ini berarti handphone ini menggunakan PIN sebelumnya. Dan ini kita coba untuk cek menggunakan akun Google. Teman-teman perhatikan di sini tidak ada logo lewati, menu lewati, dan kita akan matikan handphonenya langsung ke proses pembongkaran. Dan ini kemungkinan security-nya tidak kami lupa kami untuk pengecekan ya teman-teman, jadi tidak kami sertakan pengecekan updatean security-nya. Intinya dia sudah dicoba sebelumnya oleh pakai cara senam jari namun tidak tembus. Itu teman-teman perhatikan, kita butuh 4 jamperan, data 0, CLK, CMD, dan ground ya teman-teman. Nanti kita akan jumper menggunakan adapter UV dan kita akan koneksikan handphone ini ya teman-teman. Di sini kami lepaskan terlebih dahulu semua komponen seperti kamera dan lain-lainnya. Lanjut kita lepaskan juga penutup dari IC MMC dan CPU-nya ini. Ini kami lepaskan. Lanjut kita bersihkan sisa lem yang menempel di IC CPU. Kita lepaskan, kita bersihkan lah dulu. Ini lanjut di sini kita potong kalengnya karena melihat kondisi ISP dan test point yang tadi kita lihat di kami tampilkan tadi, itu letaknya di bagian sini ya teman-teman. Kita potong kalengnya. Kita potong kaleng ini. Untuk memotong kaleng ini perlu hati-hati, hindari mengenai komponen lain ya teman-teman. Karena kalau kita kurang hati-hati itu bisa merusak dan menyebabkan handphone mati. Efek dari komponen-komponen saat kita memotong kaleng ini lepas atau copot ya teman-teman. Jadi kita perlu hati-hati dan teliti di sini untuk pemotongan kaleng. Jadi usahakan kita tidak mengenai komponen lain saat melakukan pemotongan kaleng ya teman-teman. Ini akan kami gunakan mesin pemotong seperti ini. Kami potong kalengnya dan nanti kita agar kita mudah proses saat penjamperan ya teman-teman. Di sini proses penjamperannya kami akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kasusnya teman-teman yang sama dengan ini dan dengan cara yang ini ya teman-teman. Jadi untuk ini stepnya teman-teman wajib menggunakan UV box. Karena untuk seri Neo Security itu belum sampai sekarang untuk USB belum tembus ya teman-teman. Jalan satu-satunya kita harus menggunakan UV box. Jadi kita akan melakukan direct untuk Vivo Y22 ini, dan kita akan bypass FRP dengan cara ISP ya teman-teman. Jadi kita langsung akses ke MMC-nya. Kalau lebih baiknya itu kita bongkar
MMC ya teman-teman. Dan karena bongkar MMC resikonya lebih besar, jadi kita lakukan direct saja ya teman-teman. Nih titik ESP tadi sesuai titik yang tadi kita perlihatkan kepada teman-teman. Untuk data nolnya di bagian tengah ini ya teman-teman. Jadi kita di sini ada lem, kita bersihkan lemnya dulu. Nanti barulah kita setelah terlihat papannya kita, dan nanti akan kelihatan titik test pointnya ya teman-teman, seperti gambar yang kami sertakan tadi. Segala resiko tetap ditanggung teman-teman ya. Jadi kami hanya mengajarkan cara tutorialnya saja, resiko di luar kendali kami. Jadi untuk stepnya pastikan benar dengan cara yang ini ya teman-teman. Oke, ini kita bersihkan dulu sisa-sisa lem dari IC-nya, karena lem di sini agak keras ya teman-teman. Jadi perlu hati-hati. Kami menggunakan pisau bedah ya teman-teman. Di sini mata pisau bedah, tidak kami pasangkan ke tangkai pisaunya, hanya menggunakan mata pisaunya saja. Jadi perlu pisau yang tajam agar prosesnya mudah ya teman-teman. Jadi kita mengikis di sini perlu ketelitian agar tidak mengenai komponen yang lain, terutama itu resistor clock yang ada di sampingnya. Hindari merusak clock itu. Nah ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman, tapi masih belum jelas. Kita crack lagi hingga kelihatan itu bagian TSP yang data nolnya ini ya teman-teman. Ini bagian data nolnya kita crack secara hati-hati dan pelan-pelan, jangan sampai merusak IC MMC dan CPU-nya itu. Jadi mainkan secara teliti ya teman-teman. Ini kami perbesar tampilannya, dan ini sudah kelihatan ya teman-teman. Itu yang bulat di tengah itu adalah data nolnya. Ini kita bersihkan dulu, dan data nol ini hingga kelihatan ESP-nya, titik ESP-nya. Itu teman-teman perhatikan sudah tampak jelas. Itu bagian yang tengah ya teman-teman, nanti akan kami crack agar teman-teman bisa melihat. Jadi kita buang lapisan atasnya ya teman-teman hingga dia menguning, dapat kita ambil ESP-nya ya. Ini itu sudah mulai lapisannya sudah mulai bersih dan dia sudah mulai menguning ya teman-teman. Ini pastikan tercrack semuanya agar mudah saat meletakkan timah ya teman-teman. Nah ini sudah kelihatan sekalian di bagian CLK-nya itu resistor, yang di sampingnya itu CLK kita rapikan. Dan ini satu lagi kita crack bagian CMD. Ini CMD ya teman-teman. Untuk CMD kita crack. Pastikan terlebih dahulu teman-teman benar-benar mengcrack bagian yang kami sertakan di awal video tadi, TTSP-nya itu. Nah ini dia sudah benar-benar memutih dan menguning. Jadi CMD-nya sudah kelihatan, tinggal kita kasih timah. Kita kasih timah cair ya teman-teman, agar tidak belepotan. Nanti kita kasih timah cair. Ini kami gunakan timah cair yang kayak pakai jarum suntik seperti ini. Oke, ini sudah kita lumuri, dan kita gunakan ujung mata solder yang runcing ya teman-teman. Jadi yang runcing dia benar-benar pas di titik yang tadi kita crack. Jika kita gunakan mata solder yang tumpul itu akan susah, karena dia ada di antara MMC dan CPU. Dan ini yang CMD kita kasih timah lagi. Langsung kita solder. Pastikan titik tersebut benar-benar terlumuri oleh timah.
Oke, ini sudah, tinggal kita posisikan titik SP nya. Yang pertama kita akan jumper data 0. Data 0 yang paling susah ya teman-teman, kita jumper ke data 0 terlebih dahulu. Untuk penjamperannya hati-hati, hindari, pastikan dia benar-benar melekat ya teman-teman jumperannya, agar tidak putus-putus nyambung proses directnya nanti ya teman-teman, proses penghubungan ke UV box-nya. Gunakan pinset untuk mengarahkan ujung kawat jumper dari data 0 ini. Lanjut kita solder ya teman-teman, hati-hati untuk penyolderannya. Nah, ini pastikan kawat jumper itu benar-benar tersolder. Yang berikutnya kita jumper bagian CLK. Untuk CLK itu di sampingnya, di bagian ujung resistor yang mengarah ke MMC. Nah ini ya teman-teman, ntar ini masih terpas. Jadi kita gunakan pinset untuk mengarahkan ujung kawat jumper ya teman-teman nih. Ya, pastikan dia melekat dulu ya teman-teman, baru diangkat. Nah, ini sudah, merasa ini sudah. Mungkin ini kendala nantinya, kita kasih, kita solder benar-benar melekat dia. Jangan terlalu lama ya teman-teman, karena bagian clock itu rentan mati. Jadi kalau terlalu lama biasanya clock lepas ya teman-teman, sehingga terpaksa kita harus ganti clock nantinya. Oke, ini kita jumper bagian CMD nya. Dan yang satunya lagi itu bagian ground, GND nya ya teman-teman. Di adapter GND kita letakkan di kaleng, bisa bagian-bagian yang ground lah intinya. Ini kami akan memanfaatkan kaleng untuk menjumper titik groundnya. Untuk PCC dan PCC key nantinya kita gunakan USB ya teman-teman, USB dan pasangkan soket baterai. Ini kita pasangkan terlebih dahulu bagian groundnya. Oke. Nah ini sudah ya teman-teman. Nah ini dia sudah melekat, tinggal kita lihat kondisinya, apakah dia benar-benar menyatu atau ada yang lepas jumperannya. Jadi kalau seperti ini teman-teman bisa lindungi menggunakan selatip. Sementara di sini tidak kami gunakan selatip untuk melindungi kawat jumpernya ini, kami langsung pasang ke soket ke UV box-nya. Ya, ini kamera saya sudah, dan sini sudah kami letakkan ke bagian mesin papan frame tulangnya, dan kita akan pasangkan. Di sini kita hanya butuh pasangkan songket charger untuk fleksibel penghubung ke papan, dari papan charger ke mainboard serta baterai ya teman-teman. Untuk LCD itu bisa tidak dipasang. Oke, ini sudah, tinggal kita posisikan bagaimana bagusnya dan kita colok USB. USB kita gunakan sebagai pengganti PCC ya teman-teman. Dan baterai jangan lupa teman-teman pasang untuk mengganti PCC key, perannya PCC key. Sambil kita posisikan handphone dan kita pasang USB, kita akan masuk ke UV box ya teman-teman. Di sini UV box kami menggunakan UV box yang terbaru ya teman-teman, yang updatean terbaru, dan itu kami simpan di C. Ini kami refresh terlebih dahulu, lanjut buka folder. UV box yang tertera di layar itu yang lama ya teman-teman, jadi kami simpan di C ini. Ini kami buka di UV, dan ini dia UV box terbaru, terupdate. Jadi kita run
administrator. Lanjut kita tunggu hingga UV box-nya terbuka. Ini prosesnya sudah mulai berjalan dan UV box-nya sudah mulai proses menjalankan aplikasi ya teman-teman. Ini kita klik OK, lanjut close, dan di sini kita cek terlebih dahulu berapa PCC key-nya. Dan di sini di Borneo tertera V1018 ya teman-teman. Jadi 1,8 untuk PCC key-nya, dan di bagian yang kami tampilkan di ISP-nya tadi juga sama 1,8 PCC key-nya untuk PCC bebas. Jadi kita set bebas saja karena dia 2,8 hingga 3,3. Ini yang kita setting 1,8 PCC key untuk PCC auto saja ya teman-teman. Lanjut clock kita set ke 48 MHz. Lanjut kita klik identify. Jangan lupa teman-teman checklist direct ESP ya. Dan di sini prosesnya masih ada yang merah, CLK-nya merah. Kita butuhkan di sini PCC, CLK, CMD, dan data 0. Sementara CLK-nya merah, ini menandakan CLK bad connect ya teman-teman. Kita lihat kondisinya, kita cek terlebih dahulu. Kemungkinan jumperan CLK ini lepas. Coba kita cek terlebih dahulu. Nah ini bagian CLK lepas ya teman-teman. Ini kami lakukan proses penjamperan ulang bagian CLK, dan di sini proses penjamperan ulang tidak kami sertakan videonya. Ini sudah dijamper ya teman-teman. Ini video kami skip tadi. Ini sudah dijamper dan kita akan posisikan lagi handphonenya. Posisikan, pasang lagi songketnya, songket fleksibel penghubung papan charger ke mainboard dan songket baterai, lalu pasang adapter UV ke UV box-nya, dan kita pasang USB-nya ya teman-teman. Dan ini handphone langsung terbaca. Jadi clock-nya sudah berfungsi. Untuk mengantisipasi handphone mati akibat FRP, kita bisa backup ya teman-teman. Di sini kami akan melakukan backup full partisi. Jadi semua partisinya kami backup full ya teman-teman. Jadi DAM-nya kami backup full, dan di sini akan kita lakukan prosesnya. Dan di sini proses pembackupan kami potong videonya ya teman-teman karena lama. Oke, ini proses backup sudah mulai berjalan. Dan ini gagal ya teman-teman proses backupnya. Jadi kami ulangi lagi prosesnya hingga proses backup ini terbaca dengan sempurna full DAM-nya. Nanti kita akan manfaatkan sebagai bahan ya teman-teman. Jika ada teman-teman handphonenya mati, bisa kontak kami, bisa komentar, dan nanti akan kami sediakan link full backupannya ini ya teman-teman. Oke, ini kita klik yes lagi, karena kita melanjutkan proses backup yang tadinya gagal. Dan ini sudah selesai video, kembali kami potong dan proses backup, dan kita masuk ke tab user path. Nah, ini kita masuk ke tab user path. Di sini kita perlu backup partisi penting yang berwarna pink ya teman-teman. Kita backup semuanya, kita read ulang agar nanti ketika handphone mati kita tidak kewalahan nantinya untuk mencari data user path-nya, ya data-data pentingnya ini. Ini menyangkut masalah jaringan ya teman-teman. Oke, ini proses backup sedang berjalan dan kita tunggu hingga proses ini selesai. Di sini video kami percepat. Lanjut, di sini prosesnya sudah selesai. Kita identify satu kali lagi. Kita identify. Lanjut kita masuk ke special task yang bawah ini. Kita klik clear. Kita klik clear FRP lock. Clear FRP lock. Lanjut, ini prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu hingga keterangannya done. Ini clear FRP done, dan ini sudah done ya teman-teman. FRP-nya sudah done. Kita identify satu kali lagi untuk memastikan ya teman-teman handphone ini masih terbaca atau tidaknya. Ini sudah oke teman-teman. Lanjut kita masuk ke tab yang awal programnya. Lanjut kita
identify satu kali lagi. Teman-teman perhatikan di sini di bagian partition config-nya ini masih 0 kali 48, berarti tidak ada kendala di bagian partition config. Jadi handphone seharusnya sudah normal ya teman-teman, sudah bisa dihidupkan jika tidak ada kendala lain. Kita akan lepaskan adapter UV-nya dan kita lepaskan handphonenya. Sambil kita lepaskan jumperan ISP-nya ya teman-teman. Ini proses pelepasan ISP, video kami percepat. Oke. Sekalian kita bersihkan sisa-sisa plug dan sisa-sisa timahnya ya teman-teman yang tadi sih saat proses bypass FRP-nya. Oke, kita pasangkan lagi handphonenya ke tulangannya dan kita tekan on off, dan ini sudah muncul logo Vivo. Kasusnya selesai ya teman-teman. Alhamdulillah handphone tidak mati dan handphone sudah bisa kita set hingga masuk menu. Dan sekali lagi kami beritahukan kepada teman-teman, untuk proses ISP seperti ini kita mengakses langsung ke MMC. Jadi resiko matinya itu ada ya teman-teman. Jadi perlu kita backup full dump seperti yang kami lakukan tadi, agar ketika handphone berkendala kita bisa restore ulang, kita bisa write ulang full dumpnya. Alhamdulillah di sini handphone sudah hidup normal dan kita tinggal set handphone hingga masuk ke menu. Oke, ini prosesnya teman-teman, ikuti saja langkahnya. Ini masih memeriksa info, kita lihat apakah sudah ada menu lewati atau belum. Dan teman-teman perhatikan, ini sudah ada menu lewati dan logo gembok seperti yang kami terakan di awal tadi juga sudah tidak ada ya teman-teman. Jika sudah tidak ada logo gembok, berarti handphone sudah terhapus akun Google-nya. Tinggal kita set hingga masuk ke menu. Berikutnya memulai. Oke, kasusnya dan ya teman-teman, dan handphone sudah masuk ke menu FRP, sudah terbypass. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami. Segala resiko kami kembalikan kepada teman-teman dulu, karena untuk proses akses MMC langsung ini resikonya itu mati total. Jadi waspada, hati-hati saat pengerjaannya, mendetail ya teman-teman. Perlu backup full dumpnya untuk jaga-jaga, karena seri baru itu banyak yang teman-teman yang mati ketika setelah melakukan bypass FRP. Oke, ini kita pasang semua komponen yang tadi kita lepaskan dan kita rakit lagi handphonenya. Dan kami rasa mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman teknisi pemula. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu, mana tahu bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi diri kami sendiri. Intinya jangan lupa teman-teman like, mudah-mudahan nanti kasus-kasus lainnya menyusul di video-video berikutnya ya teman-teman. Dan teman-teman dapat ilmu serta tambah wawasan lah intinya. Oke, kami rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Dan kami sudahi dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.